Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Sheila Salsabila, mahasiswa semester 2 Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali buku Psikologi Islam karya dari Bapak Agus Hermawan SPDI MA yang telah diterbitkan pada tahun 2021 dengan penerbit Pustaka Ilmu dan tebal halamannya ada 131 halaman. Nah, untuk sekarang ini saya mau mereview salah satu bab dari buku ini, yaitu ada di bab 9 tentang kesehatan mental dalam perspektif Islam. Tapi sebelum itu, kalau misalnya teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya, pasti sudah tahu dong siapa Bapak Agus Hermawan ini. Nah, selain menjadi seorang penulis, Bapak Agus ini juga merupakan seorang dosen, ustadz, ketua yayasan, pengasuh pondok pesantren, dan masih banyak jabatan yang beliau pegang pada saat ini. Nah, dari situ kita bisa tahu ya bahwa luar biasa sekali Bapak Agus ini. Nah, untuk itu, yuk kita langsung saja ke review bukunya. Oke, di dalam bab 9, itu pembahasan diawali dengan pengertian kesehatan mental di dalam Islam, yang dijelaskan sebagai keseimbangan antara jasmani dan juga rohani. Pengertian ini dapat memberikan pandangan yang holistik terhadap kesehatan, yang tidak hanya fokus pada aspek fisik saja, tetapi juga fokus pada aspek spiritual. Bab ini juga menguraikan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Di antaranya termasuk ada iman, takwa, amal, gaya hidup sehat, lingkungan, dan ada faktor genetik. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini itu dapat membantu para pembaca dalam memahami gangguan mental secara menyeluruh dan tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Dijelaskan pula bahwa dalam Islam, sakit jiwa itu dapat disembuhkan dan tidak dianggap sebagai salah satu atau sesuatu hal yang tabu. Dan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dewasa mengenai kesehatan mental, serta mengurangi stigma yang seringkali melekat pada gangguan mental di masyarakat. Secara keseluruhan, bab 9 cukup baik dalam memberikan gambaran umum tentang kesehatan mental dalam Islam. Namun, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan juga komprehensif, perlu adanya penjabaran-penjabaran yang lebih rinci mengenai jenis-jenis gangguan, metode pengobatan, contoh-contoh kasus, aspek preventif, serta penambahan referensi dari sumber primer agama Islam. Buku Psikologi Islam ini memberikan wawasan penting tentang konsep psikologi dari perspektif Islam. Nah, untuk kelebihan dari buku ini, itu yang pertama, ada penyusunan yang sistematis. Buku ini disusun dengan sistematis, dengan aliran pembahasan yang jelas dan juga terstruktur, sehingga dapat memudahkan para pembaca untuk mengikuti materi yang disampaikan. Lalu kelebihan yang kedua adalah materinya yang ringkas dan juga mudah dipahami. Materi yang disajikan secara ringkas dan mudah dipahami itu memberikan kemudahan, terutama bagi pemula yang baru mengenal psikologi Islam. Gaya penulisan yang sederhana juga memudahkan para pembaca untuk menangkap inti dari setiap pembahasan. Selanjutnya ada kelebihan yang ketiga, yaitu pembahasan yang komprehensif. Nah, buku ini menguraikan berbagai aspek psikologis sesuai dengan perspektif Islam secara komprehensif, mencakup berbagai topik penting dalam psikologi. Selanjutnya yang keempat ada pembahasan teologis konsep psikologi. Nah, konsep-konsep dasar psikologi seperti motivasi, kepribadian, dan juga yang lainnya itu dibedah secara teologis di dalam buku ini yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sih Islam memandang aspek-aspek tersebut. Selanjutnya ada kelebihan yang lainnya, ada pentingnya psikologi Islam. Nah, di dalam buku ini juga menekankan betapa pentingnya psikologi Islam dalam kehidupan umat beragama yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam psikologi. Lalu ada pionir yang ada di dalam topik ini. Nah, buku ini adalah buku pertama di Indonesia yang secara khusus mengangkat topik tentang psikologi Islam, sehingga menjadi referensi penting dan juga pionir dalam bidang psikologi Islam.
Selanjutnya, buku ini juga dapat dijadikan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa. Buku ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa-mahasiswa program studi yang terkait, misalnya program studi psikologi atau psikologi Islam khususnya, dan memberikan dasar yang kuat bagi mereka yang ingin mempelajari psikologi dari perspektif Islam. Nah, kalau tadi kelebihannya, adapun untuk kekurangan dari buku ini yaitu yang pertama, keterbatasan contoh kasus. Nah, contoh kasus yang digunakan untuk mendukung penjelasan itu masih belum memadai di dalam buku ini. Padahal, contoh-contoh yang konkret dapat sangat penting untuk membantu pembaca dalam memahami penerapan konsep dalam situasi yang nyata. Lalu kekurangan yang kedua adalah kurangnya bagan atau skema. Di dalam buku ini belum menyediakan bagan atau skema yang memudahkan pemahaman konsep-konsep yang disampaikan. Karena visualisasi informasi itu dapat membantu pembaca dalam menyerap materi dengan lebih efektif seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kekurangan yang ketiga adalah dukungan dari penelitian yang terkini. Di dalam beberapa bab di dalam buku ini, itu kurang didukung dengan hasil penelitian terkini yang dapat memperkuat argumentasi. Ini penting untuk menunjukkan relevansi untuk perkembangan terbaru dalam bidang psikologi Islam, seperti itu. Baik, secara keseluruhan, buku psikologi Islam ini mampu membangun pemahaman awal yang baik bagi pembaca tentang psikologi dalam perspektif Islam. Namun, untuk meningkatkan kualitas dan juga kedalaman isi, perlu pengembangan lebih lanjut dalam beberapa aspek. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.